Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi, seorang pemimpin yang hidupnya dihabiskan di medan perang. Dingin, darah, wabah penyakit, dan kematian adalah bagian dari kesehariannya. Tapi anehnya, dari kekacauan seperti itulah lahir salah satu tulisan paling tenang dalam sejarah filsafat manusia. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang memimpin perang, namun juga seorang filsuf stoik yang tidak sibuk menaklukkan dunia, melainkan belajar menaklukkan pikirannya sendiri. Di tengah konflik yang tak henti, Marcus menulis Meditations, bukan untuk rakyat, bukan untuk sejarah, tapi sebagai pengingat pribadi agar ia tidak dikuasai amarah, ego, dan ketakutan. Salah satu latihan utamanya adalah mengingat kematian, bukan untuk hidup dalam kecemasan, tapi agar setiap hari dijalani dengan penuh kesadaran. Jika hidup ini singkat, maka tidak ada alasan untuk bertindak sembrono, tidak jujur, atau menunda menjadi manusia yang lebih baik. Di Indonesia, kita sering berkata, nanti saja berubah, nanti saja berani, atau masih ada waktu. Stoikisme Marcus mengingatkan, waktu bukan milik kita, ia hanya dipinjam. Marcus juga memegang prinsip inti stoikisme, dichotomy of control. Ia tahu, di medan perang, ia tidak bisa mengendalikan cuaca, tidak bisa memastikan musuh bertindak rasional, dan tidak bisa menjamin nasib pasukannya. Yang bisa ia kendalikan hanya satu hal, pikiran, keputusan, dan tindakannya sendiri. Dan di sanalah seluruh energinya ditempatkan. Prinsip ini sangat relevan hari ini. Kita tidak bisa mengendalikan atasan yang menyebalkan, netizen yang mudah menghakimi, algoritma yang naik turun, atau macet yang tak terhindarkan. Tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita, cara bicara kita, cara bekerja kita, dan cara kita menjaga karakter, bahkan saat situasi tidak adil. Marcus Aurelius juga melakukan refleksi harian. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakanku hari ini selaras dengan nilai, atau aku hanya bereaksi karena emosi? Bayangkan jika kebiasaan ini diterapkan hari ini. Sebelum tidur, bukan langsung tenggelam dalam distraksi, tapi berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Setiap pagi, Marcus memulai hari dengan morning meditation. Ia mengingatkan dirinya bahwa hari ini akan ada orang sulit, situasi rumit, dan godaan ego. Bukan untuk pesimis, tapi agar saat itu terjadi, ia tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Marcus tetap memimpin perang. Ia tetap tegas dalam keputusan. Namun, ia menolak dipimpin oleh amarah dan ego. Karena bagi Marcus Aurelius, kemenangan sejati bukan menaklukkan musuh di luar, melainkan menaklukkan kekacauan di dalam diri. Dan mungkin itulah pelajaran stoikisme yang paling berat, namun paling relevan hingga hari ini. Kamu boleh berada di tengah konflik tanpa harus kehilangan dirimu sendiri.